Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di aula utama lembah abadi nomor 1, Tan Yun melangkah keluar dari menara suci lantai 2, dan menara pun diperkecil. Meskipun bagian luar menara tampaknya telah menyusut berkali-kali, ruang interiornya tidak menjadi lebih kecil. Tan Yun meletakkan menara suci Linglong dalam botol giok yang didekorasi di aula utama. Tan Yun baru saja mendorong pintu aula dan hendak melangkah keluar, tubuhnya membeku, dia melihat Sen Subing yang mengenakan gaun emas panjang, berdiri di luar aula dan menatapnya. Murid telah melihat kepala suku, Tan Yun membungkuk dan berkata lagi, saya tidak tahu kenapa kepala suku datang, dan murid ini akan pergi jauh. Sebelum Tan Yun selesai berbicara, Sen Subing melambaikan tangannya dan menyela, oke, tidak perlu mengatakan kata-kata sopan, bukankah kamu berkultivasi, kemana kamu ingin pergi sekarang, apakah kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 divisi, ucap dari Sen Subing. Tan Yun berkata dengan jujur, lapor kepada ketua, murid benar-benar ingin berpartisipasi dalam kompetisi besar murid inti 10 divisi, ucap dari Tan Yun. Master Sekte telah berkata, Anda tidak bisa pergi, pergilah berkultivasi, ucap dari Sen Subing. Kepala, ucap Tan Yun memohon. Aku telah katakan, jangan pergi, Sen Subing dengan tegas berkata, kamu hanya berada di tingkat ketiga dari alam jiwa suci, bagaimana aku melihat kamu akan mati, ucap dari Sen Subing. Ternyata gadis kecil ini sangat khawatir tentang aku, ucap dari Tan Yun dalam hatinya. Dan kemudian Tan Yun, dengan tegas berkata, kepala, meskipun murid ini hanya di tingkat ketiga dari alam jiwa suci, tetapi muridnya percaya masih bisa melawan kultivator di ranah jiwa suci. Kepala, murid ini sangat membutuhkan pelatihan api, jadi saya memohon kepada kepala untuk mengizinkan murid ini berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Sen Subing tampak terkejut, apa yang kamu katakan, ucap dari Sen Subing. Yah, Tan Yun mengangguk berat, membungkuk, kamu harus setuju dengan murid untuk pergi, ucap dari Tan Yun. Ini, Sen Subing ragu-ragu, Tuan Sekte telah memerintahkan agar kita dari divisi berjasa tidak diizinkan untuk berpartisipasi, Anda seperti ini akan membuat Master Sekte marah, ucap dari Sen Subing. Ketua, murid akan menggunakan hidupku untuk memastikan bahwa Master Sekte tidak akan marah, dan, pada saat itu, murid akan memberimu dan Master Sekte kejutan, ucap dari Tan Yun. Kejutan apa? Bersaing untuk murid inti nomor 1 dari 10 divisi, ucap dari Sen Subing. Tan Yun tidak menjawab, juga tidak menyangkalnya. Faktanya, kejutan yang dimaksud Tan Yun bukanlah yang pertama begitu sederhana. Oke, saya setuju bahwa Anda bisa pergi, Sen Subing tidak dapat membantah, Anda harus berjanji kepada saya, lakukan apa yang Anda bisa, dan jangan terlalu bekerja keras, ucap dari Sen Subing. Murid patuh, ucap dari Tan Yun dengan hormat. Baiklah, Sen Subing melihat waktu, dan matahari hampir terbenam, dan berkata, kompetisi besar dari murid inti dari 10 divisi akan diadakan di Gunung Huang Fukuno dari Master Sekte, ayo pergi, mari kita pergi bersama, dan saya akan memberitahu Anda aturan permainan besar di jalan, ucap dari Sen Subing. Kemudian, Sen Subing dan Tan Yun naik ke langit seperti anak laki-laki dan perempuan emas, dan terbang menuju pintu keluar alam rahasia suci berjasa. Malam pun tiba. Ketika Tan Yun dan Sen Subing muncul di atas pintu keluar alam rahasia divisi berjasa, Tan Yun tercengang melihat Tuo Bai Yingning, Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao berdiri di udara, menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Uhuk-uhuk, Tan Yun mengerutkan hidungnya dengan malu dan tersenyum, Mengyi, Xiao, aku juga takut kalian akan khawatir, jadi aku tidak memberitahu kalian, ucap dari Tan Yun. Hei, saudari Xiao, abaikan dia, ucap dari Mu Mengyi pura-pura marah. Hal yang sama berlaku untuk Zhong Wu Xiao. Tan Yun berjalan di depan kedua gadis itu, dan sebuah suara masuk ke telinga kedua gadis itu, hei, hei,
aku mengatakan bahwa ketika aku kembali dari mengantarkan obat ke Yukin, aku akan menggunakan kalian bersama. Jangan marah, aku akan memilih pemandangan yang indah, lalu. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, wajah menantang kedua wanita itu langsung berubah merah, dan berkata serempak, kami tidak marah, ucap dari Menyi, dan Xiao. Benar, ucap dari Tan Yun tertawa. Mu Mengyi berbalik dan menatap Tan Yun dengan serius, kalau begitu kamu berjanji padaku dan saudari Xiao bahwa jika ada hal yang berbahaya di masa depan, kamu harus memberitahu kami, jika tidak, kami akan sangat marah, ucap dari Mengyi. Aku berjanji padamu, ucap dari Tan Yun setelah Tan Yun mengatakannya dengan tulus, Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao merasa lega. Setelah itu, Shen Subing, Tan Yun dan semuanya terbang keluar dari Tanah Suci Berjasa dan pergi ke Gunung Kuno Huangfu semalaman. Dalam perjalanan, Tan Yun mengetahui dari mulut Shen Subing aturan kompetisi murid inti dari 10 divisi. Pertama-tama, 10 divisi dan murid inti penegakan hukum masing-masing mengirim 3 murid dari alam jiwa suci pergi berperang. 33 murid dikocok melalui undian, melakukan duel 2 lawan 2 pertama, duel pertama, 33 peserta menjadi 17. Game kedua, duel 2-2, 17 peserta menjadi 9. Game ketiga, duel 2 lawan 2, 9 peserta menjadi 5. Game keempat, 5 peserta menjadi 3. Permainan 5, 3 peserta menjadi 2. Game 6, keduanya bersaing untuk menjadi yang terkuat. Kemudian, ketika Tan Yun mengetahui hadiahnya, dia sangat bersemangat. Karena tempat pertama akan dihadiahi dengan atribut es api suci kelas menengah. Tempat kedua menghadiahkan api peringkat suci tingkat rendah dengan atribut api. Adapun tempat ketiga hingga ke-10, ada berbagai senjata ajaib. Pada saat yang sama, sistem peringkat pertama akan mendapatkan hak untuk menggunakan 50 tambang spiritual berkualitas tinggi selama 60 tahun. Peringkat kedua dapat memperoleh hak untuk menggunakan 30 tambang spiritual berkualitas tinggi selama 60 tahun. Ketiga, memperoleh 20 tambang spiritual berkualitas tinggi, memiliki hak untuk menggunakannya untuk jangka waktu 60 tahun. Peringkat keempat telah memperoleh 80 tambang roh tingkat tinggi dan hak untuk menggunakannya selama 60 tahun. Peringkat kelima memiliki 70 tambang roh tingkat tinggi, peringkat keenam memiliki 50 tambang roh tingkat tinggi, peringkat ketujuh memiliki 40 tambang roh tingkat tinggi. Peringkat 8 memiliki 30 tambang roh tingkat tinggi. Peringkat ke-9 memiliki 20 tambang roh tingkat tinggi. Tempat ke-10, 10 tambang roh tingkat tinggi, dengan hak penggunaan 60 tahun. Jika ada 2 atau bahkan 3 murid dalam satu divisi, dan mereka berada di 10 besar, maka murid teratas akan diberi peringkat sesuai dengan peringkat untuk mengalokasikan biji spiritual untuk memastikan bahwa ke-10 divisi pada akhirnya akan memiliki biji spiritual. Selain itu, 3 murid penegak hukum berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi. Jika mereka masuk 10 besar, mereka hanya akan menerima hadiah pribadi. Fraksi penegak hukum tidak akan menerima tambang spiritual jika para murid masuk 10 besar. Setelah mengetahui tentang aturan dan hadiah kompetisi, Tan Yun memandang Mu Mengyi, Zhong Wu Xiao, dan Tuo Bai Yingning, dan berkata, Mengyi, Xiao, kamu tidak boleh berpartisipasi. Yingning dan aku harus mengambil yang pertama dan kedua dan harus mendapatkan api tipe S dan api, ucap dari Tan Yun. Iya, ketiga gadis itu mengangguk. Pada saat ini, ketika 5 orang itu, termasuk Tan Yun pergi ke Gunung Kuno Huangfu, 9 kepala sekte suci lainnya juga mengendarai perahu roh dan membawa 3 juta murid alam jiwa dan lebih dari 200.000 murid inti dari alam jiwa suci ke Gunung Kuno Chao Huangfu melaju ke Gunung Kuno. 9 kepala memberitahu murid inti, murid suci dari setiap divisi tentang pentingnya kompetisi ini. Dan membiarkan muridnya pergi keluar untuk kemuliaan divisi dan mendapatkan tambang spiritual. Gunung Kuno Huangfu tingginya 3,8 juta kaki, dan itu adalah puncak abadi tertinggi di seluruh sekte alam rahasia Huangfu. Gunung-gunung purba itu subur dan hijau, auranya lebat, kabut dan awan yang mengalir perlahan merayap, tampak dari kejauhan,
tampak seperti mimpi, seperti negeri dongeng. Sejak leluhur mendirikan sekte, setiap master sekte akan tinggal di puncak gunung kuno Huangfu. Gunung kuno Huangfu secara alami dinamai berdasarkan nama keluarga leluhur. Keesokan harinya, di awal Mausi, malam berangsur-angsur memudar. Ketika hanya tersisa 1 jam sebelum waktunya, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Duan Changqiong, Wei Yan, Su Liunian, Dongfang Sangzi, Sima Yu, Yuan Fengjun, memimpin murid-muridnya. Murid penegak hukum, dan sekelompok tetua, datang ke puncak gunung kuno Huangfu terlebih dahulu. Melihat bahwa divisi berjasa tidak datang, para kepala suku terlihat berpikir. Malam telah benar-benar memudar, dan jamnya sudah di penghujung jam, dan waktunya sudah dekat. Saat matahari terbit, masih belum ada seorang pun yang melihat seorang pun dari divisi berjasa. Kepala tetua penegak hukum, Yuan Feng, memiliki wajah tua yang digambar untuk waktu yang lama. Menurutnya, dia memiliki pikiran bahwa jelas bahwa divisi berjasa akan menyerah pada kompetisi. Dan begitu divisi berjasa menyerah, Tan Yun tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimana Yuan Feng yang ingin membalas dendam untuk putra angkatnya, tidak marah. Selain dia, mereka yang ingin membunuh Tan Yun adalah Duan Changqiong, kepala jiwa binatang gerbang suci, Wei Yan, kepala 5 jiwa, Su Liunian kepala jiwa kuno, Dongfang Sangzi kepala dari jiwa suci, dan Sima Yu, kepala guntur angin. 5 kepala lainnya, seperti Jun Yuan Feng, telah memerintahkan 3 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi, jika mereka bertemu Tan Yun selama kompetisi, mereka harus membunuh Tan Yun. Pada saat ini, Gongsun Yangchun, kepala alkemia, Xie Juechen, kepala artefak, Zhu Daosheng, kepala jimat, dan Feng Qingcheng, kepala formasi, karena keempatnya mematuhi perintah di atas, mereka ingin menarik Tan Yun ke keluarga mereka. Saat ini, Tan Yun tidak akan berpartisipasi di masa depan agak lega. Di mata Feng Qingcheng dan yang lainnya, pilihan terbaik Tan Yun adalah tidak berpartisipasi, begitu dia berpartisipasi, dia pasti akan mati. Hehehehe, pada saat ini, Xie Juechen membelai kepalanya yang botak dan memandang Jun Yuan Feng dengan penuh minat. Penetua penegakan hukum, saya mendengar bahwa setahun yang lalu, ada 5 kelompok pria bertopeng yang ingin membunuh Tan Yun, dan kamu termasuk di murid penegak hukum termasuk di antara mereka. Setelah Tan Yun kembali ke sekte dengan selamat, hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke Fang Cheng dan membunuh putra angkatmu. Oh, aku juga mendengar bahwa kamu berlutut untuk Tan Yun, ucap dari Xie Juechen, kepala artefak. Kata-kata ini tidak diragukan lagi menggosok garam pada luka Yuan Fengjun. Para pemimpin lainnya tidak terkejut ketika Xie Juechen menyebutkan hal ini di depan umum dan mempermalukan Yuan Fengjun. Karena mereka tahu bahwa Xie Juechen dan Yuan Fengjun selalu bermusuhan. Kepala Xie, apakah itu ada hubungannya denganmu? Yuan Feng menekan amarahnya dan mengejek, kepala penegak hukum ini tidak seperti beberapa orang yang kehilangan begitu banyak batu roh berkualitas tinggi kepada Tan Yun selama 5,5 tahun lalu di depan semua orang, dan dia ingin Tan Yun mati. Hehe, tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menjilat Tan Yun tanpa malu-malu. Semua toko memperlakukan Tan Yun sebagai VIP, dengan diskon 20%, ucap dari Yuan Feng. Sampai hari ini, Yuan Feng tidak tahu bahwa Xie Juechen, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, dan Zhu Daosheng adalah mata-mata. Menurutnya, mereka berempat pasti sangat optimis bahwa Tan Yun akan menjadi penguasa berikutnya di masa depan. Orang tua Yuan, siapa yang kamu katakan tidak tahu malu, ucap dari Feng Qingcheng menoleh dan menatap Yuan Feng. Yuan Feng, biarkan kepala ini membersihkan mulutmu, ucap teriak Xie Juechen. Gongsun Yangchun memandang Yuan Feng dengan dingin, kamu bilang kami tidak tahu malu, haha, bagaimana denganmu, petugas penegak hukum yang bermartabat berlutut di depan Tan Yun di depan umum, dan tidak ada yang akan mencampakkanmu, dan bahkan memaksamu untuk membunuh Yu Wenzi dengan tidak malu, ucap dari Gongsun Yangchun. Kata-kata Gongsun Yangchun tepat di tengah-tengah poin kunci Yuan Feng. Gongsun Yangchun, coba katakan lagi,
ucap dari Yuan Fengjun mengguncang tubuh lamanya, dan aura kuat meledak dari tubuhnya, menyebabkan angin bertiup di langit, menutupi ribuan mil. Kekuatan kemarahan tampaknya mampu menghancurkan ribuan mil. Pada saat ini, Zhu Daosheng mencibir, "Penetua penegak hukum, Anda sangat kuat, apakah Anda mencoba menakut-nakuti kepala Gongsun?" Penetua penegak hukum, kepala Gongsun hanya menyatakan fakta. "Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar malu, Tan Yun memaksa dirimu untuk membunuh anak angkatnya, kamu sangat memalukan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan bahwa kami tidak tahu malu untuk memberi Tan Yun diskon 20% untuk semua barang yang dijual," ucap dari Zhu Daosheng. Mendengar itu, ketika Yuan Feng hendak mengamuk, sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari puncak, "Kalian semua dihormati," dalam nada yang sama. "Jadi apakah kalian senang tertarik di sini di depan jutaan murid? Kalian berada di Gunung Suci Master Sekte ini, kalian masih keras dan lancang, apakah kalian masih melibat Master Sekte ini di mata kalian?" ucap dari Tantai Xuanzong. Semua orang melihat ke arah suara itu berasal, dan ketika mereka melihat Tantai Xuanzong dengan rambut putih, mereka melihat Tantai Xuanzong melangkah keluar dari kuil Huangfu dengan wajah muram dan muncul di depan semua orang. "Tuan Sekte, saya tidak berani," ucap dari Yuan Fengjun, Feng Qingcheng, Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, Xie Juechen, buru-buru membungkuk. "Apakah kamu tidak berani? Saya melihat betapa beraninya Anda," Tantai Xuanzong berkata tanpa ragu. "Ingat, setidaknya sekarang aku masih raja, mengapa kalian tidak berlutut saat melihatku? Berlututlah untukku," ucap dari Tantai Xuanzong. Melihat kemarahan Tantai Xuanzong, lebih dari 3 juta murid, ratusan penatua, dan lebih dari 1.000 diaken, merangkak di puncak-puncak dengan panik. "Baik Raja," Yuan Fengjun dan Feng Qingcheng segera berlutut dan menundukkan kepala, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Tantai Xuanzong. Di hati 5 orang, seekor phoenix yang sunyi tidak sebagus ayam. Pemandangannya tidak akan bertahan lama. Klep 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 klep. Dengan 5 suara renyah, Tantai Xuanzong dalam sekejap muncul ke sisi Yuan Feng, sosoknya melintas di kehampaan dan berdiri di langit. Wajah kelima orang itu terlihat jelas, dan telapak tangan Tantai Xuanzong menampah kelima kepala. "Master Sekte tenang," ucap dari Yuan Feng bersujud ketakutan. Di sisi lain, Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, dan Gongsun Yangchun tidak berlutut, tetapi mengepalkan tangan mereka dan menatap Tantai Xuanzong dari kejauhan. Terutama Feng Qingcheng, yang melihat Tantai Xuanzong, ada niat membunuh yang tersembunyi di matanya. Feng Qingcheng mengangkat tangannya dan mengusap darah di wajahnya, tubuhnya yang halus gemetar karena marah, dan berkata dengan dingin, "Tuan Sekte, tidak ada yang berani memukulku sejak aku masih kecil, aku baru saja berdebat dengan Tuan Yuan Feng, kenapa Anda memukulku?" ucap dari Feng Qingcheng. "Benar," Gongsun Yangchun, Zhu Daosheng, dan Xie Juechen berkata serempak. "Apakah Master Sekte ini masih membutuhkan alasan untuk melakukan sesuatu?" Suara Tantai Xuanzong jatuh dan menghilang begitu saja, dan segera, Feng Qingcheng dan ketiga kepala lainnya memuntahkan darah dan dikirim sejauh ratusan kaki lagi. Swiss, mereka berempat berputar-putar di udara dan mendarat di puncak-puncak. "Dua pilihan, berlutut untuk Master Sekte ini, atau kalian berdua menghilang selamanya," ucap dari Tantai Xuanzong berkata tanpa ragu. Tantai Xuanzong telah bersabar terlalu lama, pada saat ini, kemarahannya benar-benar tersulut. Ketika dia melihat Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Juechen, Gongsun Yangchun, 4 mata-mata, dia tidak bisa tidak berpikir bahwa leluhur tua dan mata-mata di atas 4 telah memanggil 5 leluhur lainnya untuk membahas pemecatan mereka. Tantai Xuanzong mengalahkan 4 orang saat ini, bukan hanya mengalahkan 4 orang. Karena dia telah memperhatikan bahwa di langit yang luas, ada lusinan kesadaran spiritual yang kuat, melihat ke bawah pada pemandangan di puncak. Adegan pemukulan 4 orang, tujuan sebenarnya adalah untuk memberi tahu leluhur mata-mata di atas, Master Sekte ini masih menjadi pemimpin sekte sebelum dia turun tahta. Pada saat ini, sebuah suara tua yang marah terdengar di benak Feng Qingcheng, "Cucu buyut,
berlututlah di depan Tantai Xuanzong untuk mengakui kesalahanmu. Leluhur besar itu berjanji padamu bahwa aku akan membunuh Tantai Xuanzong sendiri untuk membalaskan dendammu, ucap dari suara tua itu. Dalam bahaya pada saat ini, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng di sebelah Feng Qingcheng, wajah mereka sedikit berubah, dan sebuah peringatan terdengar di benak mereka. Yangchun, bersabarlah sekarang, Tantai Xuanzong berani memukuli anggota keluarga Jin, tetapi tidak akan lama sebelum dia akan mati dengan menyedihkan. Daosheng, berlututlah untuk Tantai Xuanzong, sekarang bukan waktu yang tepat. Juechen, jangan khawatir, pengurus rumah tangga besar ini akan membalas dendam untukmu, sekarang kamu merasa bersalah, berlutut dan akui kesalahanmu. Mendengar ini, Gongsun Yangchun, Xie Juechen, dan Zhu Daosheng berlutut dan bersujud satu demi satu. Tuan Sekte tenangkan amarahnya, bawahan tahu kesalahannya, ucap dari mereka bertiga. Tantai Xuanzong mendengus dingin, lalu menatap Feng Qingcheng. Tantai Xuanzong, tunggu nona muda ini, ucap dari Feng Qingcheng di dalam hatinya, dan segera, dia berlutut di puncak gunung, dan berkata, Tuan Sekte tenang, bawahan tahu kesalahanku, ucap dari Feng Qingcheng. Mengetahui kesalahan dapat dikoreksi, kayu busuk dapat diukir, Tantai Xuanzong berkata dengan ringan, bangun, bangun, ucap dari Tantai Xuanzong. Terima kasih, Master Sekte, ucap dari para kepala, penatua, diaken, dan murid berdiri serentak. Pada saat ini, suara Tantai Yu datang dari telinga Tantai Xuanzong, Zonger, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Jika kekuatan yang diam-diam dikultivasikan oleh keluarga Tantai kita benar-benar bertarung, mereka mungkin belum tentu kalah dari kekuatan mata-mata di belakang, dan untuk membunuh semua mata-mata di Sekte Suci, itu tidak masalah. Sekarang, mereka ingin menyingkirkanmu, mereka terlalu banyak menipu orang, sudah diputuskan oleh ayah, jika Tan Yun 9 tahun kemudian menjadi raja, dan Anda akan mencuci semua mata-mata Sekte dengan darah untuk ayahmu, dan kemudian Anda akan terus berada di posisi itu, atau Tan Yun akan berada di posisi itu untuk memindahkan tulang-tulang tua. Apakah itu suksesi Anda, atau ketika Tan Yun menjabat, sebagai seorang ayah, dia akan menggunakan hidupnya untuk membantu Anda menghilangkan rintangan, dan bersumpah untuk membela martabat Huang Fu Shengzong saya. Tidak ada seorang pun diizinkan untuk mencampuri atau menginjak-injak martabat, ucap dari Tantai Yu. Mendengar ini, Tantai Xuanzong mengangguk berat, dan berkata melalui transmisi suara, putra ini mengerti, ucap dari Tantai Xuanzong. Kemudian, suara Tantai Yu terdengar lagi di telinga Tantai Xuanzong, ketika ayah di atas tahta, aku menelan suaraku selama 3000 tahun, dan Anda juga, dalam 6000 tahun terakhir, ayah dan anak telah bersabar, dan kami telah dianggap sebagai penguasa yang paling tidak kompeten. Dan sekarang, jika itu masalahnya, mari kita coba. Selain itu, sekte kami berada dalam situasi genting. Menurut laporan mata-mata, Nangong Sengcao telah menikahi sekte abadi-abadi, dan objek pernikahannya adalah gadis suci Nangong dari Istana Jiwa Abadi yang bernama Yukin. Jika tiga kekuatan utama, sekte abadi-abadi, Istana Jiwa Abadi, dan dinasti suci Nangong menyerang, sekte kita akan berada dalam bahaya. Jadi, bahkan jika kita tidak ragu untuk membuat marah kekuatan di belakang mata-mata sekte, kita harus serang Huang Fu dalam tiga kekuatan utama. Sebelum sekte suci, tenangkan perselisihan sipil. Jika tidak, perang agresi internal dan eksternal akan pecah pada saat yang sama, dan kita tidak akan dapat kembali ke langit. Pada saat itu, sekte suci Huang Fu akan menjadi seperti gunung tulang, dan tidak akan ada lagi sekte suci Huang Fu, ucap dari Tantai Yu. Mendengar ini, Tantai Xuanzong memejamkan matanya, menghela napas lega, dan segera membuka matanya dan berkata, waktunya telah tiba, dan kompetisi akan dimulai selanjutnya. Selain itu, divisi berjasa tidak akan berpartisipasi dalam gelar ini. Tanpa menunggu kata-kata Tantai Xuanzong, di langit ada suara surgawi yang penuh hormat, Master Sekte, saya terlambat, mohon maafkan saya, ucap dari Sen Subing yang baru muncul. Semua orang mengikuti suara itu, mereka melihat Sen Subing, Tan Yun,
Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, Tuoba Yingning, terbang di langit. Hah, Tan Tai Xuanzong mengerutkan kening, dan sosoknya melintas di depan Sen Subing. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mendirikan penghalang kedap suara dan menghalangi orang mengintip dengan kesadaran spiritual, dan berkata, Subing, paman tidak mengizinkan kalian ikut kompetisi, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Paman, Tan Yun harus berpartisipasi, Sen Subing berkata sambil tersenyum, dia bilang dia akan memberi kita kejutan, ucap dari Sen Subing. Omong kosong, Tan Tai Xuanzong memelototi Sen Subing, lalu melihat Tan Yun, Master Sekte ini tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, tetapi kamu hanya berada di tingkat ketiga dari alam jiwa suci, dan para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 divisi, alam terendah juga merupakan tingkat ke-9 dari alam jiwa suci, apa yang bisa Anda lakukan untuk berpartisipasi dan itu hanya akan mati. Dengarkan kata-kata Master Sekte ini, Anda memikul tanggung jawab yang berat menghidupkan kembali Huang Fushengzong, dan sekarang bukan waktunya bagimu untuk menunjukkan keahlianmu. Dan juga, jika kamu menginginkan senjata ajaib, beritahu Master Sekte ini secara langsung, dan Master Sekte ini akan memberikannya kepadamu. Artinya, Anda tidak perlu mengambil risiko untuk berpartisipasi dalam kompetisi, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Tan Yun tahu bahwa Tan Tai Xuanzong benar-benar peduli pada dirinya sendiri, dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan, dia membungkuk dan berkata dengan jujur, Master Sekte, murid berbeda dari kultivator lain. Mereka semakin tinggi ranah, semakin rendah kekuatan tantangan lompatan katak, tetapi murid justru sebaliknya, semakin tinggi ranah murid, semakin kuat kemampuan untuk menantang lompatan katak. Jadi, mohon setuju untuk membiarkan murid berpartisipasi, murid tidak akan mempermalukan divisi berjasa, dan aku tidak akan mengecewakanmu, ucap dari Tan Yun. Tan Tai Xuanzong menarik napas dalam-dalam dan berkata, maksudmu, kamu memiliki kekuatan untuk bertarung melawan murid kesempurnaan agung dari alam jiwa suci, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Oke, Master Sekte ini bisa percaya padami, Tan Tai Xuanzong tidak bisa membantah, tapi kamu juga harus berjanji pada Master Sekte ini, lakukan apa yang kamu bisa, jangan mencoba yang terbaik, jika kamu kalah, larilah untuk hidupmu dan akui kekalahan. Tidak memalukan untuk mengakui kekalahan, hanya untuk hidup, hanya dengan begitu kita dapat memiliki kesempatan untuk memiliki segalanya, mengerti, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Tan Yun dengan hormat berkata, murid ini mengerti, murid harus mengingat ajaran patriark, ucap dari Tan Yun. Baiklah, Tan Tai Xuanzong mengangguk, memandang Sen Subing, dan bertanya, apakah Xiao Mengyi juga berpartisipasi, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Paman, mereka tidak akan berpartisipasi. Sen Subing berkata, Tan Yun dan Yingning akan berpartisipasi, ucap dari Sen Subing. Setelah Tan Tai Xuanzong mengungkapkan pengertiannya, dia memandang Tuoba Yingning dengan takjub di matanya, dan memuji, tingkat ke-8 dari alam jiwa suci, tampaknya pemahaman, dan bakat Anda jauh lebih unggul daripada orang biasa. Bagus, sangat bagus, melihat Anda, guru sekte ini tahu bahwa Huang Fushengzong menjanjikan, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Terima kasih Master Sekte atas pujian Anda, murid tersanjung, ucap dari Tuoba Yingning dengan hormat. Oke, waktunya telah tiba, bersiaplah untuk berpartisipasi dalam kompetisi, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba, dia menatap Tan Yun, dia berkata dengan serius, bagaimana menurutmu tentang divisi Alkemuapil, formasi, senjata, dan jimat yang menjual sesuatu dan mendapatkan diskon 20% menurutmu, ucap dari Tan Tai Xuanzong. Tan Yun menunjuk langsung ke subjek, dan berkata dengan tegas, Master Sekte, yakinlah, tidak peduli kekuatan mana yang baik untuk murid, murid tidak akan mengkhianati kepercayaan, ini adalah prinsip kehidupan murid, ucap dari Tan Yun. Saya tidak membaca orang yang salah, dengan kata-kata Anda, Master Sekte ini lega, ucap dari Tan Tai Xuanzong tertawa dan mengangkat penghalang. Pada saat ini, Kepala Penegak Hukum Yu Wenfeng, bersama dengan Duan Changqiong, Kepala Jiwa Binatang dari Gerbang Suci,
Wei Yan, kepala 5 jiwa, Su Liunian, kepala jiwa kuno, Dongfang Shangzi, kepala jiwa suci, dan Sima Yu, kepala divisi guntur angin, menatap Tan Yun, matanya penuh antisipasi. Meskipun mereka berenam tidak berpikir bahwa Tan Yun yang berada di tingkat ketiga dari alam jiwa suci, akan berpartisipasi dalam kompetisi 10 divisi, mereka masih berharap bahwa Tan Yun akan dapat berpartisipasi dalam partisipasi yang terlalu percaya diri dan bodoh. Hanya dengan berpartisipasi, para murid di divisinya dapat membunuh Tan Yun. Ketika 6 orang berpikir, Tantai Xuanzong melambai ke kiri dan ke kanan, dan harta ajaib keluar dari cincin penyimpanan. Setelah harta ajaib mendarat di puncak, itu meroket dengan cepat, dan dalam sekejap, itu berubah menjadi ratusan kaki raksasa. Kepala 10 divisi, dan kepala penegak hukum Yuan Feng duduklah, ucap dari Tantai Xuanzong sambil naik ke langit dan mendarat dengan mantap di kursi atas gedung giok. Baik Raja, ucap dari kepala 10 divisi, dan Yuan Feng Jun, 11 orang naik ke udara, menyapu gedung giok dan mengambil tempat duduk mereka. Feng Qingcheng mengeluarkan kerudung dari cincin penyimpanannya dan menutupi pipi merah dan bengkak yang ditampar oleh Tantai Xuanzong. Di matanya, ada api yang mengamuk. Tantai Xuanzong melambaikan tangan kanannya, dan seberkas cahaya putih melesat dari cincin penyimpanannya ke langit di atas tebing di luar puncak, berubah menjadi senjata ajaib bundar putih seperti salju. Om, ketika kehampaan bergetar seperti riak air, senjata sihir melingkar yang tergantung di atas tebing tiba-tiba membengkak menjadi platform melingkar raksasa. Platform raksasa bundar berwarna putih salju secara keseluruhan, 30.000 kaki persegi, dan akan digunakan oleh murid inti dari Sekte Suci. Penetua penegak hukum, Andalah yang memimpin, ucap dari Tantai Xuanzong ringan. Bawahan patuh, ucap dari Yuan Feng. Setelah menerima perintah dengan hormat, Yuan Feng bangkit, menatap lebih dari 3 juta murid di puncak, dan berkata dengan keras, sekarang para murid dari alam jiwa suci yang berpartisipasi dalam kompetisi terdaftar. Murid penegak hukum keluar dari barisan puluhan ribu murid penegak hukum. Hanya seorang pria paruh baya di kesempurnaan alam jiwa suci yang melirik Tan Yun dengan dingin, dan memimpin dengan mengatakan, murid inti penegakan hukum, Xia Kuan, ucap dari Xia Kuan. Pada saat ini, puluhan ribu murid penegak hukum memandang Xia Kuan dengan kekaguman. Orang ini adalah kakak tertua dari murid penegak hukum Sekte Suci dan murid inti penegak hukum. Pada saat yang sama, dia juga murid langsung Yuan Feng. 2 murid penegak hukum inti lainnya, dari tingkat ke-9 alam jiwa suci, mereka melapor satu demi satu, murid inti penegak hukum, Han Peng, dan Wu Bing. Kemudian, mereka bertiga berdiri di depan murid. Kemudian, selain divisi berjasa, 3 murid lagi keluar dari 9 divisi lainnya. Mereka adalah murid inti dari divisi 5 jiwa, yaitu Luo Ruoshui, Sun Tian, dan Huang Changgong. Ketiganya berada di kesempurnaan besar alam jiwa suci. Perlu disebutkan bahwa Luo Ruoshui, yang mengenakan gaun biru muda, bukan hanya kultivator pertama di antara lebih dari 30.000 murid inti dari divisi 5 jiwa, tetapi juga dia adalah putri suci yang mulia. Ada identitas lain, itu adalah keindahan pertama dari 5 jiwa Sekte Suci. Dia memiliki sosok yang ramping, 3.000 sutra biru menutupi bahunya yang harum, dan memiliki wajah yang malu dengan bulan, dan pria manapun tidak bisa tidak menatapnya. 3 murid inti dari divisi guntur angin adalah Sima Lingheng, Sima Lingrou, dan Gekin. Sima Lingheng dan Sima Lingrou tidak hanya putra dan putri dari divisi guntur angin, tetapi mereka juga bersaudara, dan kakek mereka adalah kepala guntur angin saat ini. Identitas Gekin juga tidak biasa, dia adalah cicit dari leluhur divisi guntur angin, dan dia juga seorang suci. Dia dan Sima Lingrou dikenal sebagai 2 wanita cantik dalam divisi guntur angin dari Sekte Suci. Dia dan saudara laki-laki dan perempuan Sima, siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, tidak ada yang tahu. 3 orang dari divisi jiwa kuno adalah Su Yuxiao, Jiang Yangcheng, dan Bai Jianfeng. Ketiganya adalah kesempurnaan agung dari alam jiwa suci. Su Yuxiao bukan hanya putra bangsawan,
tetapi juga cicit kepala jiwa kuno gerbang suci, cicit dari Su Liunian. Adapun Jiang Yangcheng dan Bai Jianfeng, mereka berdua adalah murid langsung Su Liunian. Ada 3 orang dalam divisi jiwa suci, yaitu Dongfang Siki, Wang Qianyi, dan Luo Shengze. Dongfang Siki adalah orang suci, dan dia juga cucu dari Dongfang Shangzi, kepala jiwa suci saat ini. Wang Qianyi adalah murid langsung Dongfang Shangzi. Dan Luo Shengze bukan hanya putra suci, tetapi juga keturunan leluhur jiwa suci. Ada 3 orang dalam divisi jiwa binatang, yaitu Duan Feixiong, Feng Xixi, dan Zhu Geke. Duan Feixiong adalah keponakan dan orang suci Duan Changqiong, Feng Xixi adalah orang suci, dan Zhu Geke adalah murid tertutup Duan Changqiong. Ada identitas lain, yaitu, dia adalah keponakan Zhu Geyu, Master Istana Jiwa Abadi. Tidak hanya divisi 5 jiwa, guntur angin, jiwa kuno, jiwa suci, dan jiwa binatang, tetapi mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi besar memiliki status dan kekuatan yang luar biasa. Selanjutnya, murid inti alkemia, formasi, artefak, dan jimat juga merupakan putra surga yang disukai. 3 murid dari kesempurnaan agung alam jiwa suci alkemia adalah Jin Shaohong, Dong Ying, dan Ding Yudi. Identitas Jin Shaohong tidak biasa, tidak hanya dia putra suci, tetapi dia juga putra kedua dari keluarga Jin dari 6 klan kuno hari ini. 3 murid artefak dari kesempurnaan agung dari alam jiwa suci adalah Xie Xiong, Su Pingkang, dan Lu Rui. Xie Xiong adalah putra suci dan cucu dari Xie Juechen, kepala artefak pintu suci. 3 murid dari kesempurnaan besar alam jiwa suci di divisi jimat adalah putra suci Zhu Junyu, Zhou Gonghong, dan Zhu Jiangwan. 3 murid dari divisi formasi dalam kesempurnaan agung dari alam jiwa suci adalah Feng Qingxin, Xiao Fengtao, dan Meng En. Feng Qingxin adalah orang suci, dan pelayan favorit Feng Qingcheng. Nama keluarga dan nama depannya diberikan oleh Feng Qingcheng, yang menunjukkan bahwa Feng Qingcheng dan pelayan pribadi ini bukan saudara perempuan, tetapi mereka lebih baik daripada saudara perempuan. Saat ini, 27 murid dari 9 divisi, dan 3 murid penegak hukum, total 30 orang, telah berhenti dan berdiri di depan para murid. Hanya divisi berjasa yang belum mengirim murid. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.